Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan pertama, apakah vaksin itu tidak melihat prosesnya, halalnya gitu? Apakah misalnya kalau binatang itu disembelih dengan nama Allah atau tidak dengan nama Allah, tapi dibuat oleh orang yang bukan juga Islam? Nah, apakah itu kita tidak melihat prosesnya? Jadi saya ingin menanyakan itu. Kedua, saya ingin menanyakan tentang ini tenaga kesehatan ini, Pak Ustadz. Untuk pemeriksaan yang berlainan jenis itu kan ada batasannya kalau darurat, ya. Kalau dokter laki-laki periksa perempuan, kemudian dia buka baju dan sebagainya sampai ke dalam-dalamnya. Apakah itu kalau tidak ada kedaruratannya boleh gitu, halal gitu? Karena kan nanti kita menolong juga dapat dosa ya Pak Ustadz. Ya. Mungkin ini saya ingin, karena saya sudah lama melakukannya, kalau ini karena melihat aurat wanita itu kalau tidak ada daruratnya, apakah itu haram juga? Apakah pakai mazhab? Kemudian kalau lebih jauh lagi mengobrak abrik ke dalam, apakah itu kalau tidak ada kedaruratannya halal? Kali kita Pak Yu nih pertanyaannya. Apakah proses tidak dapat merubah yang haram menjadi halal? Dikumpulkan seluruh air kencing orang Pekanbaru, lalu disuling. Bisa tak berwudu dengan air itu? Tidak bisa. Tak bisa proses itu membuat dia menjadi halal. Diambil ini, proses begini, diginikan, dibakar, dihitu, digini, berubah tak dia menjadi halal? Tidak. Nah, itu. Oleh sebab itu maka sampai hari ini Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan label halal. Belum ada. Kalau ada yang mengatakan tidak, tak betul. Kemudian tentang dokter, tim kesehatan yang berlainan jenis, saya sampai sekarang belum dapat data valid berapa satu contoh kasus tentang dokter SPOG, spesialis kandungan. Berapa penduduk Pekanbaru 1.200.000. Berapa yang hamil dalam sebulan? Berapa dokter laki-laki, berapa dokter perempuan, berapa tingkat ketersediaannya, sehingga dapat dipastikan bahwa kita memang minim dokter perempuan, sehingga kalau tidak diurus oleh dokter laki-laki maka resikonya mati. Kenapa kau serahkan binimu ke dokter laki-laki? Karena kalau tidak mati dia, Pak Ustaz. Nah, tingkat kadar menetapkan mati itu berapa? Satu dokter itu menangani berapa pasien? Anak Ustadz sendiri dulu laki-laki atau perempuan dokternya? Dokter perempuan. Ibu Sri dari rumah sakit Heria Bunda depan WIN. Nah, jadi saya pakai. Tapi andai tidak ada, apa kata dokter perempuan? Saya pun Pak Ustadz hampir mati mengurus perempuan-perempuan ini. Kalau tidak ada dokter, itulah pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan diwakafkan untuk menjadi dokter perempuan. Karena kalau tidak, ini. Nah, tapi bapak yang sudah bekerja menyelamatkan orang banyak, jangan merasa berdosa. Karena bapak sudah menyelamatkan, bapak sudah menolong orang, bapak jaga hati bapak, banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah, jaga Allah SWT. Saya berharap bapak sudah beramal soleh. Yang paling mengkhawatirkan kita adalah meyakini suatu perbuatan baik padahal tidak baik, atau meyakini perbuatan yang baik tidak baik. Perbuatan ini baik, tapi karena kita menyangka dia tidak baik, kita tertekan terus melakukannya padahal dia baik. Oleh sebab itu orang berilmu sebelum beramal. Yakinkan bahwa perbuatanku ini baik menurut orang, karena kalau tidak aku tolong, orang akan mati.
Yakinkan bahwa perbuatan kita baik. Ini adalah jihad kita. Jihad saya menyampaikan tausiah, jihad bapak menyampaikan kebenaran, jihad ibu mengurus kesehatan orang Riau, jihad bapak menolong perempuan-perempuan proses persalinan, kesehatan. Karena kalau tidak bapak tolong, ketersediaan dokter perempuan minim. Kalau tidak, maka mereka akan mati. Menolong orang yang nyaris kena darurat tingkat tinggi, maka muncullah hajat. Jadi kajian kita pagi ini adalah tentang hajat dan darurat. Terakhir, efek imunisasi. Demam panas yang paling fatal adalah mati. Lalu ketika kita mengatakan ini supaya jangan mati, tiba-tiba justru dia habis disuntik dia mati. Kata ustaz dengan ini tak mati, kata bapak tak mati, lalu dia mengamuk lalu segala macam. Disitulah kajian yang 3 tadi. Akidah, mana akidah? Ini kan takdir. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kenapa kita anakmu meninggal kau menangis? Ketika binimu meninggal kau tak menangis? Ini berarti imannya tidak seimbang. Ini kan pinjaman Allah ini semua. Ini pinjaman Allah. Ada yang lebih sayang daripada kita. Makanya jangan hanya mengaji fikih saja. Orang kalau ngaji fikih halal haram halal haram halal haram, bisa seumur hidup dia tak bayar zakat. Dia seumur hidup tak bayar zakat. Berapa orang baru kena zakat? 85 gram emas kali berapa? 500.000. 85 gram kali 500.000, 42.500.000. 42.500.000 baru kena ambang batas zakat. Dia seumur hidup tak bayar zakat, bisa. Begitu mencapai tabungan 42.500, dibelikannya tanah. Sudah mencapai 30-40, dibelikannya mobil, bisa. Makanya jangan ngaji pikir saja, tapi juga kaji aspek akhlak. Akhlak kepada Allah mana? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kami tahu apa yang berbisik-bisik di hati. Makanya muncullah di universitas itu namanya integrated curriculum, mengintegrasikan antara sains dengan Islam, antara medis dengan Islam. Beberapa bulan yang lalu saya diminta membuatkan silabus hadis-hadis untuk fakultas kedokteran. Akan buka fakultas kedokteran, mereka minta buatkan Ustaz silabus hadis-hadis tentang fakultas kedokteran. Saya masukkan aspek akhlak, aspek takdir, supaya dia bisa menenangkan orang. Karena saya jumpa beberapa dokter, apa kata dokter? Ustaz Somad di Batam ini, pengalaman saya, begitu pasien datang, saya tanya apa kabar, gimana keadaan keluarga, gimana ini, gimana ibadah. Belum saya kasih obat dia udah sehat. Jadi sebetulnya orang itu sehat karena 20% kata dia, 20% Ustaz. Yang 80 itu sugesti karena ketenangan batinnya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ustaz menenangkan, orang dari dinas kesehatan menenangkan, masyarakat ini kan di tengah, dari bawah dia disadarkan lewat ceramah, lewat khutbah, lewat loka karya, lewat pengajian, lewat seminar. Dari atas dia diikat dengan aturan. Orang tidak bisa kita paksa dengan aturan. Dia akan melawan, akan bergejolak, air akan pecah menjadi wabah, akan menjadi air banjir bandang. Tapi dia disadarkan dari bawah lewat kajian, diikat dengan aturan dari atas. Insya Allah orang yang terkena efek ini tidak akan menuntut secara hukum. Kalau disadarkan bahwa ini adalah takdir Allah, ini bukan malpraktek. Tapi dua yang membuat kita kacau ini dua. Pertama, orang jahil. Yang kedua, orang berilmu tapi ada kepentingan. Orang jahil, saya sudah perhatikan banyak aspek masalah apapun, masalah ekonomi, masalah politik, masalah agama, dua yang merusak. Pertama, orang jahil. Yang kedua, orang berilmu tapi ada kepentingan. Nah, orang yang jahil kita sadarkan dengan kajian, dengan selebaran, dengan sosialisasi. Insya Allah dia tidak jahil lagi. Orang yang tak tahu kita kasih tahu. Yang payah ini orang yang tidak mau tahu, karena dia ada kepentingan di sana. Orang yang gagal paham kita pahamkan. Yang paling sulit itu adalah orang yang cari makan dari gagal paham. Memang susah nangkap kalau saya siang-siang ini. Saya kira itu jelas bagi Bapak Ibu dan bagi saya pribadi. Saya tidak mengguru-gurui, tidak. Di bidang ini mungkin saya ada tahu sedikit, lalu kita share berbagi pengetahuan. Terima kasih.